Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Tuan, suara teredam terdengar. Dewa Pulau Temporal, duduk di atas tikar rumput putih keperakan, membuka matanya. Dia tahu suara itu adalah roh harta karun kuil temporal yang melapor kepadanya. Ada apa? Tanya Lord Temporal Island. Beberapa orang kecil yang berada di bawah kendali aku telah diambil oleh Raja Dongbo, roh harta karun itu berkata dengan suaranya yang teredam. Dia juga menghapus jejak yang kutinggalkan pada mereka. Mereka adalah orang-orang yang Monarch Dongbo tahu ketika dia seorang transenden, Jian Huang, Master Klan Meisan, dan lainnya. Petik 2. Lord Temporal Island mendengus dingin. Biarkan dia membawanya pergi. Ada jutaan dan jutaan reinkarnator, kehilangan beberapa orang itu tidak banyak artinya. Petik 2. Baiklah. Suara teredam menjawab dengan patuh. Pergi. Temporal Island Lord lelah dengan percakapan ini. Dongbo Sueying ini tampaknya adalah seseorang yang sangat menekankan hubungan. Mata Dewa Pulau Temporal penuh dengan embun beku, tetapi sosok samar muncul jauh di dalam hatinya. Itu jauh, dan buram, tetapi sosok itu juga orang yang paling penting dalam hidupnya. Namun, itu sudah menjadi ilusi sekarang. Semua itu berubah menjadi lelucon, tidak lebih, tidak kurang. Lord Temporal Island mencibir, dan bergumam pada dirinya sendiri, aku sebelumnya mendapatkan informasi intelijen yang mengatakan bahwa ia telah bereinkarnasi dengan sekelompok kecil orang dari Sungai Waktu, seseorang bernama Tong San, Cheng Lingsu, dan junior kecil yang lebih lemah. Mereka harusnya adalah orang-orang dari dunia klan Xia. Siapa yang mengira bahwa ia bahkan akan menyelamatkan reinkarnator yang pernah bertualang di Crimson Rock Mountain bersamanya sebelumnya? Dia benar-benar lembut. Sungguh mengherankan bahwa ia menjadi penguasa dalam waktu yang singkat meskipun betapa lembutnya dia. Petik 2. Sama jijiknya dengan situasinya, dia tidak bisa melakukan apapun selain menerimanya. Kekuatan Sueying dianggap di antara para penguasa. Hanya Raja Hijau dan penguasa penyucian yang bisa bertarung dengannya. Jika dia menggunakan Black Gourd itu, kecuali Blood God Emperor bertindak, dia tidak akan terkalahkan. Dalam hal kekuatan, dia sepenuhnya bisa menekan Tuan Pulau Temporal. Dengan demikian, Tuan Pulau Temporal hanya bisa bertahan. Lebih jauh, situasinya tidak lagi sama. Dewa pertumpahan darah Kaisar telah menjadi Dewa Void, menjulang di atas semua orang. Tidak ada yang berani menyinggung perasaannya, karena ketika reinkarnasi kosmos ini berakhir, mereka membutuhkan Kaisar pertumpahan darah untuk membawa mereka semua pergi. Kaisar darah pertumpahan darah bahkan adalah guru Sueying. Para penguasa pasti akan berteman dengan Sueying terlepas dari kekuatan atau potensinya demi masa depan mereka. Dengan demikian, sama jengkelnya dengan dia, Tuan Pulau Temporal hanya bisa bertahan untuk saat ini. Dengan kekuatan yang dimilikinya, ia dapat mencapai apapun yang ia inginkan. Sueying telah bereinkarnasi ke sekelompok besar orang semudah mengangkat tangannya. Namun, ini bukan masalah ringan bagi orang-orang yang bereinkarnasi. Saat Meisan Clan Master bertemu dengan cinta sejatinya, wajahnya meneteskan air mata, sementara Jian Huang tertawa terbahak-bahak sehingga air mata terbentuk di matanya. Guru. Sueying tiba di pangkalan lama agama ibu leluhur di tengah-tengah langit berbintang. Kastil berbentuk bola saat ini diselimuti oleh banyak susunan kompleks, semuanya di bawah kendali Dewa Kaisar Pertumpahan Darah, yang berdiri di kejauhan sambil terus merenungkan dan memahami tentang mereka. Adapun kapal perang kumis kayu, itu telah lama diserang, dengan semua pemimpin agama dalam dimusnahkan oleh Kaisar Dewa Pertumpahan Darah. Kamu di sini, Sueying, terkekeh darah Kaisar Dewa saat dia melihat muridnya. Dia kemudian berbalik ke arah kastil bola kuno, dan menghela nafas. Pangkalan agama ibu leluhur ini hanya mengandung 2 pemimpin agama, dan telah disiksa sampai mati oleh aku menggunakan beberapa teknik rahasia. Saat ini, tidak ada yang tinggal di kastil, namun aku tidak bisa membukanya atau memperbaikinya sama sekali. Sueying, apakah kamu memiliki metode? Petik 2. Sueying menghela nafas dalam hati. Gurunya memang telah menjadi Dewa Void. Dia benar-benar bisa membunuh 2 pemimpin agama meskipun terletak di dalam basis agama ibu leluhur. Ketika datang ke arai atau harta,
ada kesenjangan yang terlalu besar antara aku dan kamu, guru. Dengan demikian, ada sedikit kebutuhan bagi guru untuk bertanya kepada aku tentang hal ini. Sui Ying menjawab. Dewa Darah Kaisar terkekeh. Sui Ying juga benar, muridnya mungkin berbakat, tetapi penelitian tentang segudang keberadaan pada akhirnya mengharuskan seseorang untuk menghabiskan banyak waktu dan upaya, dengan kemampuan pemahaman yang sangat baik sebelum seseorang dapat mencapai kesuksesan besar. Tanpa waktu yang cukup, mustahil bagi seseorang untuk mencapai prestasi besar. Apakah kamu datang ke sini hanya untuk menemuiku? Blood God Emperor terkekeh, katakan padaku, ada apa? Dengan wilayahnya saat ini, dia benar-benar tak tertandingi dalam kosmos. Saat ini, ia hanya berusaha berjalan lebih jauh dalam kultivasinya. Orang-orang dari klan yang sama seperti Iblis Leluhur, dan Guru Pedang Pulau Danau, semuanya berjalan di depan. Memang ada masalah, Sui Ying dengan sungguh-sungguh berkata, Guru, kuil temporal telah berakar di dunia dewa, jurang maut, dan bahkan dunia material. Ini adalah tumor ganas ke seluruh kosmos, karena itu bisa secara paksa membawa transcendence makna sejati kelas 3, mengendalikan jiwa mereka, sebelum memaksa mereka menjalani banyak misi hidup mati. Memaksa mereka untuk meredam diri antara hidup dan mati. Banyak dari mereka telah meninggal. Hanya kelas 2 transcendent makna sejati yang memiliki kekuatan untuk menolaknya. Namun, seberapa sulitkah bagi transcendent makna sejati kelas 2 untuk muncul di dunia fana? Orang bisa mengatakan bahwa di dunia fana yang tak terhitung jumlahnya, kuil temporal dapat mengambil siapapun yang mereka inginkan, menyebabkan jutaan dan jutaan kehidupan disiksa dan mati. Bahkan jika beberapa menjadi dewa, mereka masih di bawah kendali mereka. Petik 2. Saat mereka direnggut, terlalu sulit bagi mereka untuk mendapatkan kembali kebebasan mereka. Sui Ying memandang Dewa Kaisar Pertumpahan Darah, dengan demikian, kuil temporal seharusnya tidak ada. Bahkan jika itu tetap ada, itu tidak bisa begitu saja mengambil kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di dalam kosmos. Petik 2. Kaisar Darah yang berdarah mengangguk setelah mendengar itu, apa yang kamu katakan masuk akal. Aku setuju dengan kamu, kamu datang mencari aku karena kamu ingin aku melangkah maju secara pribadi? Petik 2. Iya nih, Dewa Pulau Temporal mengendalikan ruang waktu. Tidak mungkin baginya untuk menundukkan kepalanya jika aku menyebutkan masalah ini. Jika itu adalah guru, maka semuanya akan berbeda. Sui Ying menjawab. Kaisar Darah yang bercampur darah dengan ringan mengangguk, beberapa waktu yang lalu, aku, Primal Master, dan yang lainnya juga menentang hal ini. Tetapi kami tidak bisa berurusan dengan Dewa Pulau Temporal saat itu. Kami hanya bisa bernegosiasi dengan dia untuk menetapkan beberapa aturan untuk menjaga keseimbangan kosmos. Petik 2. Tapi sekarang, ini saatnya untuk berubah. Dewa Darah Kaisar mengangguk, bagaimana dengan ini, mulai sekarang, kuil temporal hanya bisa membawa pergi mereka yang sudah mati. Mengukur kembali tubuh mereka yang berdaging lagi sebelum mengirim mereka untuk memulai perjalanan hidup yang lain. Petik 2. Baiklah, mata Sui Ying cerah. Dengan benar, mati adalah akhir dari perjalanan hidup seseorang. Memberi mereka kesempatan untuk perjalanan baru mungkin merupakan hal yang baik bagi mereka. Masalah ini akan menjadi seperti itu kalau begitu. Dewa Darah Kaisar mengangguk. Dengan statusnya saat ini, dia bisa memaksa Lord Temporal Island untuk patuh mendengarkannya hanya dengan berbicara. Jika pihak lain tidak setuju dengan dia hanya akan menghilangkan kuil temporal. Guru, aku selalu ingin bertanya kepada kamu, mengapa kamu membangun kedai pertumpahan darah di masa lalu? Tanya Sui Ying. Kaisar Darah Pertumpahan Darah mengangkat alisnya, dan terkekeh, kamu bocah. Pertama, aku telah membangun banyak Bloodset Tavern di seluruh dunia dewa, abis, dan dunia material karena tidak mungkin bagi pembunuh untuk diakhiri. Karena itu masalahnya, aku mungkin juga memberikan beberapa aturan profesi assassin. Kedua, alasan utama mengapa aku menciptakan Bloodset Tavern adalah karena banyak pembunuh di seluruh kosmos melakukan pembunuhan mereka, aku juga akan memiliki bagian dari karma ini. Aku akan membiarkan karma yang tak berkesudahan ini menimpa tubuh aku siang dan malam, pembantaian, darah, pembalasan. Semuanya dimaksudkan untuk meredam alam hatiku dan memungkinkanku untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam di Dao of Destruction dan Dao of Bloodset.
Petik 2. Sui Ying tertegun. Demi kultivasi, membiarkan karma yang tak berujung ditimbulkan pada tubuhnya siang dan malam, membiarkan darah dan lolongan yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi dirinya untuk selamanya. Hidup seperti itu sama saja dengan penyiksaan. Lanjutkan, kata darah Dewa Kaisar. Karena penyebutan itu berasal dari Kaisar Pertumpahan Darah, Lord Temporal Island hanya bisa mengakui kata-katanya dengan patuh. Kuil temporal sekarang hanya bisa membawa jiwa orang-orang yang telah meninggal. Banyak reinkarnator yang pernah diculik secara paksa akan diberi kesempatan untuk memutuskan apakah mereka menginginkan kebebasan mereka. Mereka yang memilih untuk tetap menjadi reinkarnator akan sangat dihargai. Waktu berlalu. Karena kemunculan Dewa Void, dengan keberadaan tak tertandingi yang melindungi seluruh kosmos, kosmos menjadi lebih damai. Semua orang tahu bahwa mereka bisa pergi ketika zaman kosmos ini berakhir, mengakibatkan tidak adanya kecemasan dan urgensi. Para penguasa juga telah membentuk hubungan yang lebih dekat satu sama lain. Selama bertahun-tahun, Sui Ying mengeluarkan avatar Little Chong Seven, dan membiarkannya berkultivasi dan meredam dirinya di dunia yang lebih luas. Adapun istrinya Jing Qiu, Dong Boyu, King Yao, muridnya Mo Chong Yun, muridnya Jia Yun dan Chi Qiu Bai, ia telah mengirim mereka ke Devil Mountain Cosmos. Namun, mereka hanya tinggal di sana selama kurang dari 1 juta tahun. Orang yang tinggal paling lama di sana adalah Mo Chong Yun yang tinggal selama total 980.000 tahun. Secara alami, 1 juta tahun di kultivator kosmos adalah lebih dari 3 miliar tahun di Devil Mountain Cosmos. Dengan teman baik Sui Ying, yang mulia ketiga, bantuan Jiao Yun Liu, Jing Qiu dan yang lainnya mendapatkan lingkungan terbaik untuk kultivasi, memungkinkan mereka mempelajari sistem lain dan dibimbing oleh para pakar sistem lain dalam Devil Mountain Cosmos. Putrinya, King Yao, akhirnya berhasil menjadi keberadaan yang kuat setelah total 900 juta tahun. Yang lain adalah murid tertuanya, Mo Chong Yun, yang membutuhkan total 300 juta tahun untuk mencapai terobosan ke Powerful Existence. Adapun yang lain, mereka masih terjebak di tahap 4 dunia Dewa Dunia. Jing Qiu telah mulai berkultivasi di jalur Dao lain, Hex. Namun, dia tidak dapat melakukan terobosan untuk saat ini. Di dalam kabut hitam, di Monarch Dongbo Residence, Sui Ying berjubah putih sedang menonton langit berbintang sendirian sebelum sosok muncul di samping. Dia adalah Jing Qiu. Sui Ying. Jing Qiu berkata dengan nada lembut, mereka tidak tahan lebih lama. Sui Ying merasakan tubuhnya bergetar. Dia telah mencoba semua metode untuk membantu ayahnya, ibu, adik lelakinya, Paman Zong dan Paman Tong, untuk mencapai wilayah dewa. Namun, ada batas umur dewa. Sebagian besar hanya akan hidup sekitar 100 juta tahun atau lebih. Orang tuanya hampir mencapai akhir masa hidupnya beberapa saat yang lalu. Namun, mereka mengandalkan harta Eden untuk mengendalikan arus waktu, menunggu Paman Zong, Paman Tong, dan adik lelakinya King Si. Ini karena mereka ingin pergi bersama. Pada saat ini, suasana hati mereka cukup baik, semuanya merasa puas dengan kehidupan mereka. Ayah, ibu, Paman Zong, Paman Tong, si kecil, Sui Ying merasakan jantungnya bergetar. Beberapa orang ini adalah hal terpenting dalam hatinya. Namun, mereka semua akan meninggalkannya. Ini adalah perpisahan untuk kekekalan. Sui Ying merasa hatinya semakin kosong. Ini adalah hari yang ditakuti Sui Ying untuk waktu yang lama. Namun, itu tetap datang tak terhindarkan. Dia pernah berpikir bahwa dia bisa menerima hal-hal dengan tenang. Namun, ketika momen itu tiba, dia mendapati bahwa dia hampir tidak bisa menerimanya. Rasanya seolah hidupnya terputus, hatinya terpotong, rasa sakit, nyeri yang menyakitkan. Pergi, mari kita pergi, kata Sui Ying. Sui Ying berpegangan pada tangan istrinya. Betul sekali, dia masih memilikinya. Tetapi istrinya telah menghabiskan waktu yang lama berkultivasi dalam kehidupan sebelumnya. Dan dalam hal ini, dia telah berkultivasi selama lebih dari 2 miliar tahun di Devil Mountain Cosmos, namun dia tidak dapat menembus hambatan dari Dewa Dunia tahap 4. Jika dia tidak bisa menerobos, jiwanya akan menghilang, dan dia akhirnya akan mati. Pada periode berikutnya, avatar berjubah hitam Sui Ying tetap berada di tanah awal untuk budidaya.
Tubuh sejatinya memikirkan cara untuk membantu istri dan anak-anaknya. Beberapa buku kultivasi yang langka dan harta mistis kosmos dan bahkan pengaturan yang disengaja dilakukan untuk istri dan anak-anaknya ketika mereka mengunjungi beberapa peninggalan bersejarah. Waktu berlalu. Sudah 1 miliar tahun sejak Sui Ying menjadi penguasa. Di kultivator kosmos, Sui Ying tumbuh dengan tinggi badan. Daftar iblis-iblis kosmos saat ini, dirilis oleh Primal Master, telah menumpahkan darah Dewa Kaisar sebagai yang pertama dan Mondong Dongbo sebagai yang kedua. Yang ketiga adalah Purgatory Ruler, dan yang keempat adalah Monarch Green. Hahaha, Sui Ying, jangan bermimpi menyakitiku hanya dengan langkah ini. Di tanah yang besar di tengah-tengah langit berbintang, dua sosok saling berhadapan. Satu adalah Bloodset God Emperor yang berjubah merah, dan yang lainnya adalah Sui Ying berjubah putih. Kaisar Darah Tuhan secara pribadi memperbaiki tanah ini untuk penanamannya. Saat ini, di seluruh kosmos, hanya Sui Ying yang bisa berdebat dengannya. Bahkan jika itu Spar, keduanya akan mengendalikan kekuatan mereka. Sebaliknya, mereka hanya memanfaatkan hukum dan misteri yang mendalam, saling bersaing dalam beberapa gerakan. Mereka tidak berani melepaskan kekuatan penuh mereka. Dia telah lama mengembangkan rahasia tersembunyi Walker ke tingkat ke-20. Dengan kekuatan seperti itu, Sui Ying tidak berani menampilkannya secara acak di kosmos. Kaisar Pertumpahan Darah bahkan lebih luar biasa. Setelah bertahun-tahun melangkah ke ranah Dewa Void, kekuatan tempurnya menjadi lebih dalam dan tak terduga. Guru, jangan terlalu puas diri. Aku ingin tahu siapa yang diinjak-injak sebelumnya. Sui Ying menggoda. Keduanya murni bertarung dan bersaing di skill set mereka. Sui Ying memiliki 3 Primal Chaos peringkat seni absolut, Shadowless Heaven's Gathering, 3000 Incarnations, dan Godlight Scripture. Selain sejumlah besar buku-buku berharga yang pernah dia baca di Gunung Iblis Primogenitor, teknik-teknik agresif Sui Ying menjadi lebih mistis dan tangguh. Waktu sebelumnya, dia mengandalkan dunia ilusinya dan 3000 inkarnasi, untuk memenangkan pertarungan atas Dewa Kaisar Pertumpahan Darah. Tentu saja, Kaisar Dewa Pertumpahan Darah dilarang menggunakan semua arai. Dia hanya bisa menggunakan hukum dan misteri yang mendalam. Itu sebabnya dia kalah. Dewa Darah Kaisar bereaksi dengan tenang, itu hanya kecerobohan belaka. Kalau begitu, kamu harus bersiap untuk menerima gerakan lain dari murid ini. Sui Ying berkata, ini adalah gerakan yang baru dibuat dari volume ke-8, Wind Ripple Path. Oh, mata Dewa Darah Kaisar bercahaya. Terima itu. Tubuh Sui Ying tiba-tiba menjadi pingsan. Itu melewati lengkungan aneh sebelum muncul tepat di depan Blood God Emperor. Tidak ada undulasi lain yang terbentuk. Angin di sekitarnya tetap bertiup, dan rumput dan tanaman tetap seperti biasa. Sui Ying malah melonjak dengan kecepatan luar biasa sehingga mengejutkan Kaisar Darah Pertumpahan untuk mempersiapkan serangan balasan, tetapi sosok Sui Ying sudah menghilang lagi. Speed kecepatan seperti itu. Kaisar Darah Pertumpahan Darah di dalam hati terkejut setelah melihat ini. Wilayah hukumnya sangat besar, dan dia dapat dengan mudah menyimpulkan bahwa Sui Ying tidak mengandalkan kekuatan atau kecepatan apapun dari tubuhnya. Sebaliknya, ia mengandalkan hukum dan misteri yang mendalam untuk mencapai kecepatan seperti itu. Tiba-tiba, Sui Ying lain muncul di kejauhan. Setelah itu, Sui Ying lain muncul di belakang Dewa Kaisar Pertumpahan Darah. Ada total 3 angka pada saat ini. Mereka melintas dan mengepung Kaisar Darah Pertumpahan Darah pada saat yang sama. Masing-masing dari mereka memiliki tombak di tangannya. Tombak itu bergerak dengan cara yang mirip dengan tubuhnya, sepertinya tusukan yang sederhana, namun itu meninggalkan busur aneh sebelum tiba tepat di depan Dewa Kaisar Pertumpahan Darah. Dang dang dang. Dewa Darah Kaisar menggunakan kedua tangannya untuk menangkis serangan. Bagaimana bocah ini mencapai kecepatan yang begitu cepat? Aku hampir tidak bisa menahan serangannya. Awalnya, aku ingin menggunakan langkah aku yang baru dipahami untuk mengejutkannya. Namun itu dipaksakan olehnya terlebih dahulu. Petik 2. Hong gelombang. Banyak ujung pedang darah tiba-tiba terbang keluar dari sosok Dewa Pertumpahan Darah. Mereka menghancurkan lingkungannya. Sui Ying sangat ketakutan dengan ini sehingga dia buru-buru mundur. Orang bisa melihat banyak tepi darah bergerak tentang Kaisar Darah Pertumpahan ke segala arah.
Itu membentuk bola besar dan merupakan sesuatu yang menyerupai alam. Itu menimbulkan perasaan seperti hukum operasi dari Sun Star, mengejutkan Sue Ying. Bagaimana? Bloodset God Emperor terkekeh. Sebelumnya, guru tidak menggunakan langkah ini. Sue Ying benar-benar terkejut. Sebelumnya, aku baru saja mencapai ranah kelahiran asal Void di Dao of Bloodset aku. Aku belum mengkonsolidasikannya. Setelah berkultivasi untuk suatu periode, hal-hal yang secara alami tidak sama lagi, kata Dewa Darah Kaisar. Dia memiliki rasa takut yang tersisa. Dengan tidak menggunakan arai energi Dewa Void atau kekuatan tubuhnya. Ketika bersaing pada hukum dan misteri yang mendalam, ia hampir kalah dari muridnya ini. Sue Ying memang luar biasa. Sue Ying meratap dalam hati. Void God masihlah Void God. Ketika dia tidak mengandalkan rahasia tersembunyi Walker, hampir mustahil untuk mengalahkan mereka. Dia memiliki 3 primal chaos peringkat seni absolut, dan tentu saja, dia mampu menggunakan kekuatan di luar penguasa biasa. Tapi itu sia-sia. Namun, dia masih penasaran tentang seberapa banyak tekanan yang bisa dia berikan pada gurunya jika dia menggunakan seluruh kekuatannya. Teknik terkuatnya masih rahasia tersembunyi Walker saat ini. Tetapi gurunya terkuat dalam sistem Hex, dan saat dia melepaskan energi Dewa Void-nya, dia akan menjadi lebih kuat. Guru, Sue Ying menyatakan, ada hal yang harus aku minta agar dilakukan guru. Haha, saat ini, selain aku, tidak ada orang yang menjadi lawanmu. Masalah apa yang membutuhkan pertolongan aku? Bloodset God Emperor tertawa, katakan saja. Petik 2. Aku berharap guru membantu melindungi orang yang aku cintai. Kata Sue Ying. Bagi aku untuk melindungi orang-orang yang kamu cintai? Darah Dewa Kaisar merasa bingung, bagaimana dengan kamu? Muridnya adalah penguasa, dan ia juga memiliki 3 avatar. Aku siap untuk meninggalkan kosmos. Sue Ying menjawab, aku siap untuk memasuki Primal Chaos Void. Memasuki Primal Chaos Void? Bloodset God Emperor terkejut, bagaimana kamu bisa masuk tanpa menjadi Void God? Sue Ying mengangguk, aku punya cara. Guqian Luo bergantung pada Primal Chaos Flying Ship untuk bepergian dalam Primal Chaos Void, dan aku juga punya cara. Petik 2. Dia sudah memikirkan hal ini sejak lama. Ayahnya, ibunya Paman Zong, Paman Tong dan adik lelakinya telah meninggalkan dunia. Itu sangat merangsang dia karena mereka adalah orang-orang yang dicintainya. 100 juta tahun terakhir dihabiskan untuk membantu istrinya Jing Qiu dan putranya untuk menerobos. Tapi, melampaui, pada akhirnya terlalu sulit. Sue Ying hanya bisa memberikan stimulus eksternal. Pada akhirnya, mereka harus bergantung pada diri mereka sendiri. 100 juta tahun telah berlalu, dan istrinya belum menerobos. Sue Ying takut. Dia takut bahwa suatu hari, itu akan datang. Dia tidak bisa menerima hasil itu. Mengolah. Untuk apa itu? Menjadi lebih kuat, tidak tertandingi. Sue Ying telah berkultivasi demi orang yang dicintainya sejak muda. Jika orang-orang yang dicintainya tidak ada, lalu bagaimana jika dia berkultivasi untuk menjadi lebih kuat? Hidup itu seperti menggerakkan mayat. Mungkin penguasa lain dan keberadaan kuat pernah mengalami penderitaan kehilangan orang yang mereka cintai, dan seiring waktu, mereka secara bertahap menempatkan semua konsentrasi pada kultivasi. Tapi Sue Ying tidak bisa mencapai itu. Jika hari yang menentukan itu tiba, mungkin saja Sue Ying juga akan fokus pada kultivasinya untuk melupakan segalanya. Tapi dia tidak ingin berjalan di jalan Dao ini. Tidak ada bahaya atau peluang menipis baginya jika dia tetap di kultivator kosmos. Tidak ada peluang ajaib baginya atau ahli yang kuat. Tingkat kultivasinya akan menjadi sangat lambat. Dia hanya bisa pergi ke dunia yang lebih luas. Dia ingin tumbuh lebih cepat. Lagi pula, hanya dengan mendapatkan lebih banyak harta ajaib atau rangsangan eksternal lainnya untuk membantu kultivasi seseorang, dia dapat meningkatkan peluang Jing Qiu untuk melakukan terobosan. Kamu benar-benar berpikir untuk pergi? Tanya Kaisar Darah. Sue Ying mengangguk. Kemana? Dewa Darah Kaisar bertanya. Dunia suci kelautan bintang ke-7. Kata Sue Ying. Apakah kamu berencana untuk kembali? Tanya Dewa Darah Kaisar. Dia berbeda dari Sue Ying. Sistem Hex mendekati kekuatan dengan meneliti berbagai keberadaan. Dia harus mengubur kepalanya dan merenungkannya.
Dia tidak terburu-buru dan berencana untuk dengan sabar mengolah sampai akhir zaman kosmos sebelum meninggalkan tempat ini. Selanjutnya, ia harus membawa umatnya bersamanya, bersama-sama. Ini bukan tentang pergi kapanpun dia mau. Aku pasti akan kembali sebelum zaman kosmos ini berakhir, kata Sui Ying. Seharusnya ada total 1,36 triliun tahun di zaman kosmos ini menurut akal sehatku. Kata Dewa Darah Kaisar. Aku pasti akan kembali dalam 1 triliun tahun kemudian, kata Sui Ying. 1 triliun tahun. Itu periode yang sangat lama. Hanya dengan waktu yang cukup Sui Ying memiliki kepercayaan diri untuk melakukan apa yang dia inginkan, mencari harta yang dapat meningkatkan peluang orang yang dicintainya untuk menerobos. Adapun umur orang yang dicintainya, mereka selalu bisa memasuki dunia harta Eden dan melewati hidup mereka ketika mereka tidak lagi memiliki harapan untuk menerobos. Dunia harta karun Eden mampu mempertahankan aliran waktu pada kecepatan yang lemah, dan mencapai 1/10.000 dari waktu normal bukanlah hal yang sulit. Konsumsi energi sangat sedikit untuk Sui Ying. Istri dan putranya telah hidup selama 100 juta tahun di dunia harta Eden, sementara 1 miliar tahun telah berlalu di dunia luar. Ketika dia kembali saat itu, situasinya kemungkinan akan berbeda. Itu akan berbeda dari pandangannya saat ini. Sebagai gantinya, itu akan dia menonton mereka tanpa daya ketika mereka mencapai akhir hidup mereka. Kamu hanya penguasa, dan kamu berpikir untuk meninggalkan kosmos? Dewa Darah Kaisar menggelengkan kepalanya, kekosongan primal chaos sangat berbahaya. Aku mengerti, Sui Ying mengangguk. Warisan Voidwalker telah lama memberitahunya tentang informasi dari dunia luar. Untuk apa kamu tidak mau berkultivasi di dalam kosmos sampai zaman kosmos berakhir? Dengan kemampuan pemahamanmu, kamu seharusnya tidak lebih buruk dari iblis leluhur. Dewa Darah Kaisar berkata, pada saat itu ketika kamu pergi, ada sangat sedikit yang bisa mengancammu. Petik 2. Demi orang yang aku cintai. Jawab Sui Ying sederhana. Dewa Darah Kaisar tercengang. Orang yang dicintai? Sosok tanpa sadar muncul dari dalam ingatannya. Itu sudah terlalu lama, waktu itu karena cinta antara Sui Ying dan istrinya yang menggerakkannya. Akibatnya, ia memutuskan untuk menerima Sui Ying sebagai murid. Aku mengerti, Bloodset God Emperor mengangguk. Di masa lalu, ia telah mencoba memikirkan semua cara untuk membuat istrinya menjadi dewa dunia tahap 1. Akhirnya, istrinya masih mati dengan jiwanya menghilang. Jika istrinya telah menjadi dewa dunia tahap 4, ia mungkin juga memikirkan semua cara untuk menemukan beberapa cara bagi. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.